Sudah Pak Yosep. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan yang uh, bersukacita. Malam hari ini kita berjumpa kembali dengan acara atau kegiatan dari Asasi Talk, yang mana malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi atau kita akan bincang-bincang santai tentang satu tema yang sebenarnya nggak santai ya. Kalau kita ngomong kritik teks berarti akan melibatkan kajian analisis yang cukup serius terhadap teks-teks yang akan dikaji begitu ya, sehingga uh, akan butuh konsentrasi, tapi mungkin kita akan lebih santai saja, dan bersama kita nanti akan dipandu oleh Bung Adi Putra, dan juga ada beberapa rekan-rekan dari asasi yang lain. Ada Pak Jimmy Jeffrey, Pak James Dola, Pak Yan, juga ada nanti Pak Stanley, dan ada Bung Albert juga. Dan kita akan sama-sama mengkaji tentang isu ini. Dan saya pikir isu ini cukup penting ya bagi kita, walaupun memang untuk studi kritik teks ini kita akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan juga, karena berkaitan juga dengan Alkitab sebagai keyakinan kita sebagai firman Allah, dan juga karena Alkitab itu sendiri diturunkan melalui satu uh, perjalanan historis yang punya korelasi dengan data-data dan varian-varian tekstual, maka memang ada perlunya juga untuk dikaji, untuk kita melihat seberapa pantas atau seberapa uh, layak ya akurasi dari Alkitab sebagai firman Allah yang kita yakini dan menjadi pedoman bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan serahkan kepada Bung Adi, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu ya profil dari Bung Adi yang menjadi narasumber kita malam hari ini ya. Jadi Bung Adi Putra menyelesaikan studi S1 dan S2 teologinya di Sekolah Tinggi Teologi Injili Ars Tamar, Jakarta, gitu ya. Kemudian saat ini sementara proses menyelesaikan doktoralnya di Institut Injili Indonesia Batu Malang ya. Dan kemudian beliau juga sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia di Karawaci, dan juga adalah chief editor ya di jurnal Luxnos ya. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk bisa mengakses tulisan-tulisan beliau, bisa juga lihat di profil Google Scholar-nya beliau ya. Di situ ada beberapa karya yang cukup bisa menjadi materi untuk citasi lebih lanjut ya. Nah, baik, saya akan serahkan waktunya untuk Bung Adi membawa kita dalam presentasi di malam hari ini. Silakan, Bung Adi. Ya, terima kasih Pak Yosep atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Asasi yang memberikan kesempatan untuk saya untuk men-sharingkan satu topik yang sangat penting menurut saya apabila kita mau mau meneliti ataupun mau mendiskusikan tentang topik-topik biblika. Tentu isu tentang kritik teks itu tidak bisa dilepaskan. Dan malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh pengurus Asasi kepada saya akan membawakan satu materi, yaitu pengantar ke dalam kritik teks Perjanjian Baru. Ya, karena ini pengantar, jadi materi saya sifatnya memperkenalkan kepada pemirsa seperti apa itu kritik teks Perjanjian Baru. Apa itu kritik teks, bagaimana metodenya, kemudian siapa saja yang berkepentingan untuk melakukan kritik teks ini. Apakah hanya pendeta saja atau hanya dosen teologi saja, ataukah semua
orang Kristen punya kepentingan untuk mengerti dan memahami yang disebut dengan kritik teks. Ya, jadi kalau kita berbicara Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kita tentu sama-sama meyakini bahwa 27 kitab dalam Perjanjian Baru itu merupakan firman Tuhan yang diwahyukan. Itu sudah final dan tidak perlu kita pertanyakan. Sekalipun memang harus kita akui bahwa tidak semua punya keyakinan yang sama dengan kita, di mana tidak sedikit pula yang skeptik terhadap keotentikan daripada naskah Perjanjian Baru itu. Nah, sikap skeptik itu kemudian berujung kepada penolakan otoritas dari kitab-kitab Perjanjian Baru, terutama kepada ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Ya tentu ajaran seperti Kristologi atau keilahian Yesus ataupun juga tentang kebangkitan Yesus. Nah, keraguan atau skeptik seperti ini kemudian dipertegas lagi dengan fakta yang ada sekarang bahwa ternyata kita tidak punya lagi naskah asli dari Perjanjian Baru. Oleh karena naskah asli Perjanjian Baru itu sudah rusak sehingga tidak ada lagi hari ini. Namun kita masih memiliki banyak sekali salinan yang tentu juga bersumber dari naskah asli. Akan tetapi tidak semua orang bisa meyakini bahwa apa yang ada di dalam salinan-salinan itu memuat teks yang persis sama dengan apa yang ada di dalam naskah asli Perjanjian Baru. Nah, seperti seorang tokoh kritik teks yang sangat terkenal, Bart Ehrman katakan, dia katakan bahwa bukan hanya kita tidak memiliki naskah asli, kita bahkan tidak memiliki salinan dari naskah asli itu. Kita hanya memiliki salinan yang ditulis jauh setelah naskah asli itu ada. Artinya sekalipun kita punya salinan, tetapi menurut Ehrman itu ditulis dengan jarak yang sangat jauh dari penulisan naskah asli yang sudah hilang tadi. Nah, sekalipun memang anggapan atau pendapat Ehrman ini sudah dibantah oleh Darrell Box dan Daniel Wallace. Kalau kita baca di dalam buku Mendongkel Yesus dari Tahtanya, di situ sudah dibantah dengan sangat baik oleh kedua tokoh ini. Bahkan Wallace dan Box mengatakan bahwa kita masih memiliki 10 sampai 15 salinan yang ditulis dalam kurun waktu 1 abad sejak Perjanjian Baru selesai. Nah, sekalipun itu memang sifatnya masih salinan fragmental, tetapi memang salinan-salinan itu sangat substansi, memiliki peran yang sangat substansi, terutama dengan keaslian atau keautentikan teks dari salinan-salinan itu. Nah, lalu pertanyaannya begini, mengapa kemudian kita perlu melakukan kritik teks? Ada 2 alasan sebenarnya kenapa kita harus melakukan kritik teks. Alasan yang pertama itu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, bahwa kita sudah tidak ada naskah asli lagi. Otograf itu sudah tidak ada lagi. Nah, sekalipun demikian, kita diperhadapkan dengan banyak salinan. Nah, yang kedua yaitu banyak salinan ini tidak ada 2 salinan yang persis memuat kata yang sama. Jadi karena 2 alasan inilah kita kemudian perlu yang namanya kritik teks itu. Jadi memang kita memiliki salinan yang berlimpah, namun terdapat ribuan varian di dalam salinan-salinan itu. Bahkan menurut perkiraan terbaik, terdapat sekitar 300.000 hingga 400.000 varian tekstual di antara manuskrip-manuskrip yang ada.
Nah, itu berarti rata-rata untuk setiap kata dalam perjanjian baru berbahasa Yunani, terdapat sekurang-kurangnya ada 2 varian. Itu kondisinya sekarang. Nah, lalu kritik teks itu apa? Kritik teks itu biasa juga disebut dengan apa? Kritik teks biasa disebut penelitian teks atau biasa juga disebut dengan studi aparatus, di mana kritik teks ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh penafsir Alkitab untuk menilai setiap salinan yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan teks yang identik dengan teks asli. Karena memang tadi saya sudah katakan bahwa teks asli itu sudah tidak ada, sudah hilang, sudah rusak. Nah, penelitian teks adalah praktek membandingkan berbagai salinan dari sebuah karya. Tujuannya untuk menentukan sedapat mungkin susunan kata, tentu yang sesuai dengan teks asli, baik yang tidak ditemukan maupun yang sudah tidak ada lagi. Nah, yang menjadi persoalannya adalah dalam kritik teks itu adalah bagaimana kita harus menentukan kata-kata asli, sementara teks aslinya tidak ada lagi dan terdapat ketidakcocokan di antara semua salinan yang ada. Nah, ini memang menjadi tantangan. Tadi Pak Yosef juga mendahului sesi ini dengan mengatakan ini sesi yang cukup menantang. Dan memang saya akui bahwa kritik teks ini sangat menantang. Selain memang kita diperhadapkan dengan minimnya literatur, kalau kita dalam konteks Indonesia, minim sekali literatur yang berbicara tentang kritik teks. Selain itu, kita dibutuhkan sebuah keahlian untuk menganalisis, apalagi akses kepada teks asli yang memang sudah tidak ada lagi, sehingga bagaimana kita bisa menentukan kata-kata asli dari teks itu. Nah, walaupun demikian, seperti yang dikatakan oleh Gordon Fee juga dalam bukunya yang berjudul New Testament Exegesis. Jadi, dalam praktek eksegesis itu, kritik teks ditempatkan sebagai satu tahap, satu langkah yang sangat penting. Makanya Gordon Fee menyebut itu sebagai dengan sebutan membangun teks. Kritik teks ini dia sebut dengan membangun teks. Karena menurut Gordon Fee, perhatian utama penafsir dari berbagai teks kuno adalah masalah teks itu sendiri. Kata-kata dan urutan yang digunakan oleh penulis. Ilmu yang berusaha untuk memulihkan bentuk asli dari dokumen-dokumen yang ditulis dengan tangan ini disebut penelitian teks. Nah, itulah sebabnya dalam buku New Testament Exegesis itu Gordon Fee menempatkan penelitian teks atau yang kita sebut kritik teks itu pada langkah kelima setelah penafsir melakukan penerjemahan atau setelah menerjemahkan teks yang mau dieksegesis itu, kemudian ada penelitian teks dan setelah juga analisis serta sintaksis. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa memang langkah ini atau kritik teks ini adalah satu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap penafsir dalam eksegesis yang dilakukan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah penafsir yang dimaksud di sini? Apakah penafsir itu hanya dosen teologi saja, hanya pendeta saja, atau hanya gembala saja? Bukankah semua orang Kristen adalah penafsir Alkitab? Karena semua orang Kristen memerlukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Kalau kita sepakat bahwa semua penafsir adalah eksegetor atau yang melakukan eksegesis, atau semua orang Kristen adalah penafsir, maka seharusnya setiap orang Kristen memahami yang namanya kritik teks ini, atau yang biasa kita sebut dengan studi aparatus. Semua orang Kristen harus punya akses ke sini, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa memang faktanya sekarang adalah kita tidak punya lagi naskah asli, sekalipun kita banyak memiliki salinan-salinan
kuno yang kemudian disebut dengan aparatus itu. Nah, dalam kritik teks, yang nantinya kita akan teliti itu adalah beberapa jenis dokumen dalam dokumen Perjanjian Baru kuno. Dan itu bisa kita kelompokkan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama itu adalah manuskrip yang berbahasa Yunani. Itu ada papirus. Papirus ini terdiri atas manuskrip yang diidentifikasi menurut bahannya atau yang terbuat dari tumbuhan papirus. Papirus biasanya ditandai dengan huruf gotik P dan diikuti dengan angka superscript di atas. Nah, setelah itu ada ansial dan minuskal. Ansial ini adalah kodeks yang paling awal dan sebagian besar ditulis dengan huruf besar tanpa spasi, tanpa pemisahan kata dan ada tanda baca. Ansial yang paling terkenal dan paling lama atau yang paling dapat dipercaya biasanya ditulis atau ditampilkan dengan huruf besar dengan abjad Ibrani, ada juga abjad Latin dan abjad Yunani. Tentu dengan angka-angka yang mengawalinya angka 0 itu. Biasanya kalau kita perhatikan ditandai dengan angka 0. Nah, ansial yang paling penting itu seperti Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex Ephraim Receptus, Codex Bezae, Codex Washingtonius, dan Codex Corideti. Itu ansial. Sedangkan minuskal itu adalah naskah-naskah yang terkemudian yang ditulis dengan bercetak kursif atau gaya huruf kecil yang dikembangkan pada abad ke-8 dan abad ke-9. Nah, masih dalam manuskrip berbahasa Yunani, ada juga yang disebut dengan leksionari. Leksionari ini adalah teks-teks yang disusun untuk studi dan meditasi harian. Kelompok kedua yaitu terjemahan. Nah, terjemahan ini mencakup terjemahan dalam bahasa Latin, bahasa Syria, bahasa Koptik, Armenia, Georgia, Ethiopia, dan Slavia. Dan kemudian yang berikutnya adalah kutipan patristik atau kutipan bapak-bapak gereja. Jadi kutipan ini ditemukan dalam tulisan bapak-bapak gereja yang paling awal setelah zaman Perjanjian Baru. Itu seperti Justinus Martir, Irenaeus, Clement dari Alexandria, Origen, Eusebius, atau Athanasius, Cyril dari Alexandria. Nah, 3 jenis dokumen Perjanjian Baru kuno ini sangat penting, terutama nanti kalau kita mau melakukan penilaian secara eksternal. Manuskrip inilah yang nantinya akan kita teliti. Kita kemudian ke metode kritik teks Perjanjian Baru. Nah, metode kritik teks Perjanjian Baru secara umum terdapat 2 pendekatan yang dapat diterapkan untuk menilai manakah varian atau manuskrip yang otentik atau mendekati kepada aslinya. Pertama, biasanya para ahli memeriksa bukti eksternal, ya manuskrip tadi. Manuskrip yang berbahasa Yunani, kemudian terjemahan, dan kutipan-kutipan bapak-bapak gereja. Itu langkah pertama yang akan kita lakukan kalau kita mau meneliti, memperhatikan, atau memeriksa bukti eksternal. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah memeriksa bukti internal. Bukti internal ini mencakup kebiasaan-kebiasaan, gaya penulisan para penulis, juga kebiasaan-kebiasaan bahkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para penyalin. Jadi kita lebih fokus kepada teks. Kalau tadi eksternal itu kita melihat salinan-salinan yang tersedia. Kemudian yang kedua ini memperhatikan teks yang akan kita teliti. Nah, yang menjadi prinsipnya di sini adalah varian yang menyebabkan munculnya varian yang lain sangat mungkin merupakan teks asli. Atau varian yang usianya lebih tua sangat mungkin untuk mendekati kepada teks aslinya.
Nah, kita mulai dengan memperhatikan bukti eksternal. Pada bukti eksternal, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu adalah usia dan karakter. Jadi, bagian usia dan karakter yang dimaksud di sini adalah varian yang diutamakan, biasanya varian yang terdapat manuskrip-manuskrip tua. Oleh karena para ahli berpendapat semakin kecil serang waktu antara manuskrip-manuskrip itu dengan teks aslinya, maka semakin kecil kemungkinan salinan itu memuat kesalahan. Semakin dekat jarak antara sebuah manuskrip dengan teks aslinya, maka semakin besar kemungkinan akan mengandung kata-kata yang tepat atau kata-kata yang sesuai dengan naskah asli yang tadi sudah rusak atau sudah hilang itu. Nah, dalam aspek karakter biasanya yang lebih penting mengetahui apakah salinan itu merupakan teks saksi yang baik bagi bentuk teksnya daripada teks aslinya. Karena jalur yang ditempuh untuk sampai kepada teks asli harus melalui berbagai tipe teks. Nah, ini untuk penilaian usia dan karakter. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan apabila kita mau memperhatikan bukti eksternal, yaitu kebersamaan genealogis. Nah, kalau kita belajar teks Perjanjian Baru, maka teks Perjanjian Baru ini memiliki 3 tipe teks utama. Pertama itu adalah teks Alexandria, yang kedua adalah teks Barat, yang ketiga adalah teks Bizantin atau biasa disebut teks Timur. Nah, tipe teks Alexandria itu berasal dari Mesir dan dianggap itu sebagai manuskrip-manuskrip yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena Alexandria itu dianggap tidak bercampur dengan teks Barat maupun Bizantin. Nah, sebaliknya teks Timur atau teks Bizantin itu dianggap adalah teks yang paling diragukan dalam hal ini karena sudah memuat banyak campuran. Nah, jadi melalui kebersamaan genealogis ini kita dapat menelusuri usia sebuah varian di dalam tipe teks tertentu sampai kepada teks lokalnya yang asli. Karena teks-teks Alexandria dan Barat itu biasanya juga berakar dari abad kedua. Nah, kalau abad kedua berarti sangat dekat dengan penulisan naskah asli yang sudah rusak atau sudah hilang itu. Karena kita sepakat bahwa teks Perjanjian Baru itu semua selesai ditulis di bawah tahun 100. Artinya di abad pertama itu. Abad pertama. Jadi abad kedua berarti itu sangat dekat. Nah, kemudian yang ketiga adalah persebaran geografis. Persebaran geografis berarti varian-varian yang ditemukan di lokasi-lokasi yang tersebar luas. Dalam beberapa abad pertama kekristenan itu dianggap lebih mungkin asli daripada varian yang hanya ditemukan di satu lokasi saja. Oleh karena apabila varian yang ada tersebar pada beberapa lokasi, maka indikasi adanya persekongkolan, adanya konspirasi dari saksi-saksi tekstual itu cenderung lebih kecil daripada kalau hanya ditemukan di satu lokasi saja. Apalagi kalau teks saksi itu tersebar di Roma, di Alexandria, kemudian di Kaisaria. Bukan hanya di satu lokasi seperti misalnya di Yerusalem atau di Antioquia. Nah, sehingga ketika manuskrip dari abad ketiga di Mesir, kemudian ada terjemahan dari abad ketiga di Roma, dan tulisan Bapak Gereja dari abad ketiga di Galia, ketiga-tiganya memuat satu kata atau kata-kata yang sama untuk sebuah nas tertentu, maka hampir dapat dipastikan bahwa semuanya mereproduksi sumber yang lebih awal. Atau bisa kita katakan kata-kata itu mendekati atau identik atau sama dengan yang asli. Nah, persebaran geografis memperlihatkan varian tertentu tidak dihasilkan semacam konspirasi tadi. Nah, jadi dari 3 prinsip dalam bukti internal eksternal ini, baik dari usia karakter, kemudian kebersamaan genealogis, serta persebaran geografis, merupakan 3 petunjuk bagi kita sebagai penafsir yang akan melakukan kritik teks itu, terutama dalam data eksternal yang akan menolong kita memutuskan varian mana yang paling awal, varian mana yang paling tua, atau varian mana yang mendekati
teks asli atau naskah asli yang sudah hilang, yang sudah rusak itu. Nah, tapi memang harus diakui bahwa bukti eksternal juga memiliki keterbatasan. Dalam arti apabila manuskrip-manuskrip yang lebih awal ternyata tidak sejalan, atau jika dalam persebaran geografis sangat minim, atau juga apabila salah satu varian hanyalah kata-kata yang bakal diciptakan oleh penyalinnya, maka alangkah baiknya kalau kita juga melihat kepada bukti internal. Nah, sekarang kita masuk ke bukti internal. Jadi bukti internal adalah penelitian kata, setiap kata dari varian-varian tertentu, untuk menentukan mana yang menyebabkan munculnya varian yang lain. Dan karena itu paling mungkin merupakan teks asli. Nah, khusus untuk bukti internal ada dua prinsip yang perlu diperhatikan ketika kita sebagai penafsir mau memilih varian mana yang lebih dekat atau sesuai dengan teks aslinya. Yang pertama, prinsip yang pertama yaitu kemungkinan transkripsi bergantung pada pertimbangan dari rincian paleografi dan kebiasaan dari para ahli menulis. Nah, biasanya kemungkinan yang pertama atau prinsip yang pertama ini mencakup hal-hal seperti varian yang lebih sulit atau varian yang lebih pendek. Karena para ahli juga sering membawa bagian yang, atau para penyalin maksud saya, para penyalin sering membawa bagian yang berbeda ke dalam harmoni satu sama lain. Atau bahkan bagian-bagian yang paralel yang membaca lebih menyukai kepada hal yang berbeda secara lisan, maka para penyalin juga seringkali mengganti kata-kata yang tidak familiar dengan kata-kata yang lebih familiar. Termasuk juga dengan gramatikal yang kurang halus atau ekspresi leksikal yang kurang baik dalam kesesuaian dengan kecenderungan dialek Atik yang merupakan dialek bagi bahasa Yunani Koine itu. Sehingga perlu menambah atau menambahkan kata ganti, konjungsi atau kata seru yang membuat sebuah teks menjadi halus. Itu kemungkinan pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua atau prinsip yang kedua yaitu kemungkinan yang paling hakiki yang bergantung pada pertimbangan dari apa yang penulis lebih mungkin telah tulis atau lebih mungkin telah ditulis. Jadi kemungkinan yang kedua ini terdiri dari gaya bahasa, kosakata, atau juga teologi dari penulis di seluruh kitab. Nah, disinilah kita akan melihat konteks langsung yang selaras dengan penggunaan penulis lain. Bahkan latar belakang dari kitab atau surat itu juga sangat menentukan. Nah, dalam penelitian bukti internal, kita perlu memperhatikan dua prinsip yang penting. Dua prinsip itu, yaitu yang pertama, varian yang lebih sulit lebih diutamakan. Nah, varian yang lebih sulit adalah varian yang lebih janggal, ambigu, atau mungkin juga kaku. Varian yang lebih sulit menggunakan kata-kata yang lebih langkah atau cenderung kata-kata yang mungkin dinilai kurang cocok. Prinsip ini penting karena para penyalin cenderung mengurangi kesulitan-kesulitan teks, bukan sebaliknya. Misalnya, dalam Injil misalnya kita temukan banyak kata ganti orang ketiga, misalnya ia, yang sebenarnya dialamatkan kepada Yesus. Jadi kata ganti orang ketiga ia itu supaya mengacu kepada Yesus. Tetapi para penyalin langsung menambahkan dengan nama Yesus secara langsung. Nah, sekalipun itu tidak salah, tetapi dalam konteks kritik teks, harus kita tetap melihat bahwa penambahan nama Yesus di situ tetap adalah suatu penambahan teks yang tidak ada di dalam teks asli. Itulah sebabnya varian yang lebih sulit lebih diutamakan karena kecenderungan para penyalin itu mengurangi kesulitan-kesulitan itu. Mengurangi varian-varian yang janggal, yang ambigu bahkan kaku dan diganti dengan menambahkan dengan kata-kata sehingga ketika para pembaca membaca surat itu atau kitab itu langsung mengerti subjek atau objek yang dimaksud dari penulis Injil itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu varian yang lebih pendek lebih diutamakan. Jadi varian yang lebih pendek lebih diutamakan. Mengapa ini penting? Karena para penyalin cenderung untuk menambah kata-kata atau frasa daripada menghilangkannya atau menguranginya. Teks cenderung itu bertumbuh
bukan menciut. Meskipun dalam perjalanan waktu jumlahnya bertambah, ya hanya bertambah sekitar 2% saja selama 14 abad. Itu menurut menurut Komosiowski dan kawan-kawan itu. Saya baca dalam buku Reinventing Jesus itu. Jadi dikatakan bahwa pertambahan teks itu selama 14 abad itu hanya 2%. Jadi tidak banyak sebenarnya. Hanya memang kadang-kadang penambahan teks ini kemudian banyak mengganggu orang, termasuk Bart Ehrman tadi. Sehingga Bart Ehrman kemudian sangat skeptik dengan keautentikan dari teks perjanjian baru itu. Nah, salah satu contoh seperti yang tadi juga saya jelaskan, bagaimana para penyalin mengganti orang ketiga tunggal itu dengan nama Yesus secara langsung. Karena memang orang ketiga tunggal itu memang mengacu kepada Yesus. Jadi itu yang kedua, varian yang lebih pendek, yang lebih diutamakan. Nah, saya akan memberikan satu contoh praktis dari kritik teks ini atau studi aparatus ini. Memang materi saya tidak begitu panjang karena saya tahu nanti akan ditambahkan oleh pakar-pakar yang lain. Ada Pak James yang memang sudah menulis buku tentang kritik teks atau studi tekstual. Ada juga Pak Hendra, ada Pak Jimmy, dan juga nanti ada Pak Stanley yang akan menambahkan materi saya, mempertegas ataupun memberikan penegasan-penegasan tentang kritik teks ini. Maka pada bagian terakhir ini saya coba memberikan satu contoh praktis bagaimana melakukan kritik teks itu atau studi aparatus itu. Saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 9. Jadi dalam Efesus pasal 5 ayat 9, saya baca dalam teks Yunaninya. Hogar karpos to potos en pase agatosune kai dikaiosune kai aletheia. Pada kata potos, di situ ada bacaan yang berbeda pada beberapa kodeks, di mana pada Papyrus 46, pada kodeks Bezae, pada kodeks Mosquensis, kodeks Angelicus, dan Atos Lafrensis, itu memberikan bacaan berbeda dengan kata pneumatos. Sedangkan dalam kodeks Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, kodeks Bezae, Augensis, Seidelianus, dan Guelferbitanus itu dengan bacaan yang sama dengan Nestle Aland 28, yaitu kata potos. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab di sini, manakah yang merupakan teks asli? Apakah potos ataukah pneumatos? Nah, kita sebagai penafsir harusnya bisa, atau harusnya sebelum kita mengeksegesis ayat ini, kita sudah harus bisa memposisikan diri, saya lebih memilih potos. Alasannya apa? Saya lebih memilih pneumatos. Alasan saya ini. Dan tentu alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang sesuai dengan metode yang biasanya digunakan dalam kritik teks atau dalam studi aparatus. Ya tentu tadi dengan memeriksa, menganalisis bukti eksternal dan bukti internalnya. Nah, kalau saya perhatikan dalam Efesus 5 ayat 9, kata yang mendukung, kodeks yang mendukung kata potos, itu ada kodeks Sinaiticus, ditulis abad keempat, Alexandrinus abad kelima, Vaticanus abad keempat, Bezae abad kelima, Augensis abad ke-9, Seidelianus abad ke-9, Guelferbitanus abad ke-6. Nah, sedangkan yang mendukung kata pneumatos ada Papyrus 46, Kodeks Bezae, Kodeks Mosquensis itu diyakini ditulis abad ke-9, Angelicus juga abad ke-9, dan kemudian Autos Lafrensis itu diyakini ditulis sejak abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi. Saya coba untuk memberikan penilaian eksternal. Saya memperhatikan bukti eksternal tadi. Kalau saya perhatikan pada usia dan karakter, maka
teks saksi yang mendukung kata potos itu cenderung lebih tua. Cenderung ditulis mendekati abad pertama, penulisan naskah asli Perjanjian Baru yang sudah hilang atau sudah rusak. Nah, itulah sebabnya saya menyimpulkan bahwa kata potos lebih mendekati teks asli dibanding dengan teks pneumatos. Itu dari sisi usia dan karakter. Yang kedua, kebersamaan genealogis. Apabila memperhatikan teks saksi di atas, maka teks saksi yang mendukung kata potos cenderung lebih baik. Mengapa saya katakan cenderung lebih baik? Kalau kita lihat Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus itu digolongkan ke dalam teks Alexandria. Bezae digolongkan ke dalam teks Barat. Kemudian Codex Seidelianus itu dan Golferbitanus itu digolongkan ke dalam teks Bizantin. Nah, sedangkan teks saksi yang mendukung kata pneumatos mayoritas oleh teks Bizantin, hanya teks timur saja. Mosquensis, Angelicus, atau Slavrensis, kecuali Bezae. Bezae yang merupakan tipe teks barat. Nah, tetapi kalau tadi kita perhatikan bahwa berdasarkan genealogisnya ini, maka sekali lagi potos itu jauh lebih kuat, jauh lebih merepresentasi varian yang kualitasnya jauh lebih baik karena di mayoritas didukung varian dari Alexandria yang disepakati para ahli sebagai teks yang paling baik dan mendekati naskah asli itu. Nah, yang ketiga, persebaran geografis. Setelah memperhatikan teks saksi di atas, maka persebaran geografis dari kata potos, tadi juga saya sudah jelaskan ketika saya menjelaskan kebersamaan genealogis. Itu menyebar di Mesir, ada di barat, dan juga di timur. Barat berarti di Roma, dan juga di timur atau di Bizantin. Nah, sebaliknya teks saksi pneumatos itu cenderung hanya di satu lokasi saja. Hanya cenderung di timur dan ada satu di barat. Tetapi sebagian kecil saja. Sehingga dari sisi persebaran geografis menurut saya ini jauh lebih baik kata potos itu. Itu kalau kita lihat bukti eksternal. Nah, saya perhatikan bukti internal. Saya coba melihat perikop Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kalau kita baca konteks perikop itu, maka konteksnya lebih cocok atau lebih sesuai dengan kata potos atau kata pos itu. Karena pada perikop ini Paulus sedang berbicara tentang anak-anak terang. Dan kalau kita perhatikan, ternyata LAI pun memberikan judul perikop yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Itu alasan pertama saya. Saya melihat bahwa itu lebih cocok dengan konteksnya lebih cocok dengan potos dibanding pneumatos. Selain itu dalam ayat 8 dan ayat 11 muncul kata skotos. Skotos atau skotia itu ya. Gelap, kegelapan. Muncul kata skotos yang kalau mau disandingkan itu lebih cocok disandingkan dengan potos, terang, dibanding pneumatos. Dibanding pneumatos atau roh itu. Nah, terakhir saya lihat komentar dari Metzger dalam bukunya A Textual Commentary on the Greek New Testament. Metzger juga memberikan nilai A untuk kata potos. Karena bagi Metzger, kata potos didukung oleh teks saksi yang merepresentasi Alexandria dan juga teks barat. Sehingga kesimpulan saya ketika saya melihat manakah yang mendekati teks asli atau manakah yang cenderung lebih mengacu kepada teks asli, apakah potos atau pneumatos, saya menyimpulkan bahwa saya memilih kata potos. Sehingga nanti ketika saya mau mengeksegesis perikop ini, saya akan mengeksegesisnya dengan varian potos, bukan pneumatos. Nah, kira-kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung Yosef.